Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak rehabilitasi irigasi Sungai Gung Kabupaten Tegal, warga di 3 desa krisis air bersih selama 3 bulan. Seorang wanita penghuni indekos di kota Tegal ditemukan tewas dibunuh. Warga Grobogan berebutan aneka jajan pasar hingga menyaksikan peragaan busana batik oleh pejabat daerah. Seorang wanita penghuni tempat kos di kota Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Korban tewas karena dibunuh dengan senjata tajam. Seorang perempuan menjadi korban pembunuhan di tempat kos di Jalan Brantas, Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal, Rabu petang. Warga desa Sipelem, Kabupaten Brebes ini tergeletak bersimbah darah di depan tempat kosnya. Korban mengalami luka tusuk di bagian leher dan dada. Peristiwa ini pun langsung menjadi perhatian warga hingga berkerumun di lokasi. Betul tadi ada terjadi pembunuhan yang terjadi di Jalan Brantas di Mintaragen, Kota Tegal. Untuk pelaku sudah kami amankan dan sementara korban masih berada di rumah sakit. Selanjutnya ini masih dalam penyidikan terkait motifnya apa, kita masih di. Sementara usai peristiwa pembunuhan, seorang pria yang diketahui bernama Titus Sutrisno ditangkap polisi di dalam rumah kos di lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan sebilah pisau dapur yang digunakan pelaku pembunuhan. Usai ditangkap, pria warga Kelurahan Panggung, Kota Tegal ini langsung dibawa ke kantor Satreskrim Polres Kota Tegal. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pemeriksaan pelaku. Ini dilakukan untuk menguak motif pembunuhan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Sementara motif pembunuhan di indekos terungkap setelah pelaku tertangkap. Korban yang merupakan pemandu lagu dibunuh karena sakit hati. Ini adalah Titus Sutrisno, pria yang tega membunuh Sumiati di kamar indekosnya di Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal. Dari pemeriksaan polisi, motif pelaku warga Kelurahan Panggung Timur, Kota Tegal ini diduga sakit hati terhadap ucapan korban usai kencan. Atas ucapan korban, pelaku tak terima, lalu naik pitam hingga terjadi cekcok. Puncaknya, pelaku menikam korban sebanyak 7 kali. Meski korban sempat meminta pertolongan, namun akhirnya tewas. Kembali ke kamar tidur, melakukan ngobrol bersama-sama. Ada kata-kata yang tidak enak kepada wanita itu. Kemudian terjadilah sesuatu yang ada di dalam kamar kos itu. Tusukan sebanyak 7 kali yang mengenai belakang sampai kanan kiri, kemudian bagian depan. Kemudian pelaku keluar dari dalam kamar dan godok-godok pintu yang ada di depan kamar, di kamar nomor 4. Selanjutnya badan korban bersimbah darah keluar dari kos, kemudian sampailah di depan pintu gerbang, kehabisan darah terdekat di depan itu. Sementara usai disemayamkan di RSUD Kardinah Tegal, jasad Sumiati lalu dibawa ke rumah duka di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pihak keluarga meminta agar pelaku pembunuhan dihukum seberat-beratnya. Dan setelah disalatkan, jasad Sumiati lalu dimakamkan di TPU desa setempat pada Kamis lalu. Kalau selaku keluarga ingin hukum seberat-beratnya seperti hukum mati, karena kalau sudah menghilangkan nyawa harus diganti dengan nyawa. Gimana pun untuk pihak yang berwajib, saya minta tolong dihukum mati. Kalau untuk keluarga belum bisa ikhlas karena menghilangkan nyawa. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Rabu petang lalu. Jasad Sumiati ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di depan pintu kos di Jalan Brantas, Kelurahan Panggung Timur, Kota Tegal. Pelaku pembunuhan Titus Sutrisno kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Barang bukti kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Brebes. Pemusnahan mulai dari narkotika, pistol rakitan, hingga puluhan senjata tajam.
Pemusnahan senjata api rakitan dari barang bukti kejahatan ini dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin pemotong besi. Untuk narkotika, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilumatkan dengan mesin penghancur. Dalam pemusnahan ini total ada 229 gram narkotika jenis sabu, lalu ganja, 3 pucuk pistol, pakaian, telepon genggam, dan lainnya. Sementara belasan senjata tajam berupa celurit berukuran panjang yang digunakan pelaku aksi tawuran di wilayah Brebes dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerinda. Jadi yang dimusnahkan ada berbagai dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap ya. Seperti teman-teman yang lihat di sini dari ujung itu ada ganja, ada sabu-sabu, ada obat keras ya. Kemudian ada juga pakaian, kemudian ini sajam, kemudian ada senpi ilegal, kemudian juga ada handphone, ada juga alat-alat kejahatan seperti untuk pencurian sepeda motor, ada kunci T, kemudian tembakau gorila, kemudian juga sebagian yang di sana itu sajam juga untuk apa? Yang kejahatan-kejahatan yang menggunakan senjata tajam, jadi bervariasi. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti tindak pidana yang telah inkrah dari 67 perkara di Pengadilan Brebes dalam kurun waktu 2 bulan. Sugihartono melaporkan dari Brebes.